Malam. Oke, Malam. ini dia suara yang sangat bersemangat malam hari ini di bulan Maret ini. Mukanya Kenapa pasti, bulan Maret? mukanya pasti lebih Apa? semangat nih, Jos, mukanya. Bukanya apa mukanya? Muka. Muka. Bentar ya. Bukan elu. Oh iya. Selamat malam semuanya. Bukan elu, teman-teman yang lain. Oh, betul sekali. Teman-teman, saya yakin mukanya sangat bersemangat semuanya. Biar kita bisa membagi energi, kita undang teman-teman untuk membuka video biar bisa menyebarkan energi-energi positif di sekitaran sini ya. Ini dia Cintama sedang membuka videonya. Saya Cintama nggak usah push up, nggak usah. Gitu aja. Lagi DJ dia. Lagi cucian. Dish jockey, bukan dish. Tapi dish. Teman-teman, thank you malam hari ini sudah hadir. Kita berkumpul kembali di bulan Maret yang ceria ini. Ya, karena ceria kenapa? Karena tadi kita udah ngobrol panjang kali lebar. Saya yakin teman-teman pada ketawa semua. Kalau nggak ketawa, mungkin dalam hati lah ketawa lah ya. Jayus dikit nggak apa-apa. Tolong maafin teman saya Denny ya sebelah sini. Akhirnya jadi teman. Oh iya, akhirnya jadi teman. Tadi bukan teman. Tadi kenalan, Jos. Kenalan tadi ya. Malam hari ini gue akan menjadi MC-nya, teman-teman. Dia akan ditemani sama Ines yang sedang tersenyum. Lihat fotonya tuh tersenyum ya, Ines Cynthia. Maaf ya, lagi itu kamera. Iya, kameranya sedang. Saya lagi join di handphone, laptop nggak bisa kameranya. Sorry. Nggak apa-apa, yang penting mukanya tersenyum ya. Oh iya, harus dong. Oke, teman-teman. Gue mau sebelum kita nanti kan akan present worship, gue mau bercerita sedikit dulu. Jadi hari ini kita akan datang dengan sebuah tema yang menarik. Ya teman-teman sudah lihat sendiri temanya itu yaitu Knowing the Way ya yang ada di Instagram. Cuman coba teman-teman karena ini tema besar dari panen ya adalah tentang the discernment ya. Sedikit cerita dulu, mungkin ada 4 tema besar tahun ini, ada the parables, ada the chosen, ada the tradition, sama the discernment. Ini masuk ke sini. Cuman malam hari ini kita akan ketika kemarin gue berpikir sampai dengan tadi sore juga ya gue berpikir ya apa sih maksudnya ya ini ya gitu kan. Teman-teman di sini ada yang nonton film Cek Toko Sebelah nggak? Yang The Series yang di Netflix, nah kan ada yang mengangguk-angguk juga. Di situ ada satu karakter yang namanya Umay, teman-teman. Kalau mungkin sambil dijelasin juga ya, ada yang nggak nonton. Jadi Umay ini punya kebiasaan gitu ya. Jadi kalau dia misalnya si majikannya nanya, dia bilang si Umaynya bilang ke majikan, Pak, tahu nggak hari ini McDonald bagi-bagi sarapan gratis loh Pak, gitu. Terus si majikannya bilang, oh ya, emang dalam rangka apa? Nah, begitu ditanya lebih dalam, si Umay pasti jawab, wah kalau itu saya kurang tahu, gitu kan. Lalu ditanya lagi, tapi si Umay bilang lagi begini, tapi katanya dengar-dengar makanannya enak Pak. Majikannya nanya lagi, lah emang dibaginya apaan makanannya? Wah, kalau itu saya kurang tahu gitu. Jadi jawabannya itu suka gitu setengah-setengah. Nah, gue berpikir ke diri sendiri gitu ya. Mungkin teman-teman lain, mungkin beberapa merasakan, tapi gue sendiri merasakan gini. Jadi kadang-kadang kita udah tahu baca kitab suci gitu kan, tahu ajaran dan lain sebagainya. Tapi apakah kita benar-benar tahu bahwa apa sih yang Tuhan mau untuk diri kita dan bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sesuai yang Tuhan harapkan, yaitu sesuai dengan mengandalkan Dia juga gitu. Ya apakah kita kayak si Umay cuma taunya setengah-setengah, tapi ketika ditanya lebih dalam kita nggak tahu juga gitu kan. Ya wah kalau itu saya kurang tahu gitu jawabannya. Ya itulah kira-kira topik hari ini. Mudah-mudahan benar. Kalau nggak benar nanti akan diluruskan sama pembicaranya. Kita nggak perkenalkan pembicara dulu, tapi dari tadi udah ngobrol bareng kita sih. Tapi nggak apa-apa lah. Kita mulai dulu dengan puji-pujian dulu. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
lewat sebuah persembahan, teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk menyiapkan hati untuk bisa masuk ke dalam sesi panen malam hari ini. Oke, teman-teman, kita tenangkan hati. Sambil saya persilahkan juga untuk tim Praise and Worship untuk share video yang akan membawa kita untuk perenungan malam hari ini dan untuk menyembah Dia lebih dalam lagi. Kita nyanyikan dalam hati, sungguh indah. Mengundang juga teman-teman yang ingin bernyanyi, silakan memute dari video masing-masingnya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh ya dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh ya dan berharga, sungguh besar pengorbananmu
teman-teman, kita satu dalam doa sebelum kita memulai sesi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Selamat malam, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah mengumpulkan kami pada malam hari ini dengan keadaan sehat, dengan keadaan baik di panen hari ini Bapa. Dan terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan satu hari lagi kesempatan untuk kami untuk berkarya dan memuliakan nama-Mu pada hari ini. Kami berterima kasih atas segala kesehatan dan kemampuan kami pada hari ini yang telah Kau berikan kepada kami. Pada malam hari ini juga Bapak, tolong Engkau buka hati kami Bapak. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini Bapak, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan kami sungguh mengagumi kebesaran dan keindahan kasih-Mu kepada kami Bapak. Dan kami tahu Bapak bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup Bapak. Dan lewat sesi malam hari ini, tolong juga berkati Ko Aditya Go yang pada malam hari ini akan membimbing sesi Knowing the Way. Semoga dengan pembicaraan dari Ko Aditya ini, kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi, kami dapat tahu jalan kebenaran-Mu dan hidup-Mu yang hidup yang sungguh-sungguh berasal daripada-Mu Bapa. Bapak, tolong Engkau bimbing Ko Aditya, berikan dia hikmat, Roh Kudus-Mu, dan berikan dia kebijaksanaan Bapak, sehingga setiap perkataan yang keluar daripada bibirnya adalah berasal dari kebenaran firman-Mu. Bapak juga Engkau berkati juga teman-teman kami yang belum bisa ikut hadir dengan kami pada malam hari ini Bapak, dimanapun mereka berada dan dimanapun apapun kesibukan mereka, kiranya Engkau juga bukakan hati mereka dan Engkau jamah mereka masing-masing dengan cara-Mu yang paling unik dan paling indah Bapak. Terima kasih Bapak sekali lagi untuk segala berkat-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Mega dan tim PW atas lagunya tadi. Teman-teman, saking excitednya tadi saya lupa untuk membacakan house rules pada malam hari ini. Nggak apa-apa, kita fleksibel, kita habis berdoa, kita udah siap hati, jadi untuk mempersiapkan teman-teman lebih dalam lagi, kita juga ada persiapan teknis, yaitu house rules-nya yang nanti akan ditulis juga oleh teman-teman dari admin malam hari ini ya di chat box. Nah, rules yang pertama adalah mana contekan saya? Hilang. Bentar ya. Bentar, oke. Satu, harap pakai nama asli teman-teman. Ini untuk memudahkan pendataan dan sesi tanya jawabnya supaya nanti kalau ada yang nanya kita bisa langsung panggil dan bisa langsung tahu siapa yang bertanya. Dan ini juga kenapa? Karena nanti akan kita catat juga di absensi ya teman-teman ya. Link absensinya nanti akan di-share juga di chat box sama teman-teman admin. Nah, itu dia ya. Oke, kemudian apabila mau untuk mengajukan pertanyaan, bisa masuk ke link Slido yang ada di chat box, kembali ya, Slido event, dengan link tersebut, diklik aja. Atau teman-teman juga bisa langsung menanyakan via live nanti ya, di sesi Q&A di ujung dengan menyalakan video. Ya. Kemudian, karena tadi saya nggak sendiri, ada rekan saya Ines di sini. Ines yang selanjutnya apa, Nes? House rule-nya, Nes? Oke, jadi yang berikutnya itu kita supaya sikap hati dan pikiran kita bisa fokus selama mengikuti sesi panen kali ini, diharapkan untuk memakai headphone atau earphone atau apapun itu agar suara-suara lain itu nggak bocor ke mic. Terus dan diusahakan join di tempat yang sepi ya teman-teman. Terus mohon mic-nya untuk dapat di-mute selama sesi panennya berlangsung. Dan kalau ada teman-teman yang mau nanya nih, boleh langsung nyalain videonya. Dan please banget jangan sambil multitasking ya, biar kita bisa sama-sama fokus buat dengerin pengajaran dari
Ko Adit. Sekian. Ya, thank you Ines. Itu hasil-hasil ya teman-temannya. Oke, kalau gitu tanpa berpanjang lebar lagi, karena ini udah lebar, biarlah badan saya aja yang lebar, tapi kata-kata jangan sampai panjang dan lebar. Oke, teman-teman, kita sambut Ya. pembicara kita malam hari ini, Bro atau Ko, ya, Ko Adit. Aditya, go. Kita beri tepuk tangan virtual. Oke, teman-teman semua, shalom. Apakah suara saya terdengar jelas? Kalau terdengar Jelas. boleh kasih jempolnya ya. Jelas, Cok. Thank you, thank you. Happy banget, senang banget bisa ketemu teman-teman panen Satora. Saya udah dengar tentang panen ini dari beberapa tahun yang lalu. Katanya anak-anaknya seru-seru, gokil-gokil. Pembimbing rohani saya, komunitas kami, C. Maria, saya juga dengar dari Ko Ferdi, anaknya katanya kompak-kompak. Sampai saya ngelihat langsung tadi gitu ya, bener-bener gokil-gokil nih. Salam kenal, ada yang bilang tak kenal maka tak sayang gitu. Saya nggak percaya sama pepatah itu, karena banyak juga yang udah kenal tapi belum sayang-sayang gitu ya. Sekedar berusaha melucu walaupun kurang lucu. Oke, nama saya Go Aditya. Teman-teman boleh panggil Go, boleh panggil Aditya, boleh, asal jangan panggil Om ya, karena kita seumuran kayaknya nih. Saya dari PD Stefanus, PDOMP Kakak Santo Stefanus di Gereja Kristofos Grogo. Sekarang aktif di YCCR Jakarta atau BPK, PKK, KJ Kepemudaan. Saya nggak full time pelayanan, tapi saya juga kerja sebagai seorang marketing properti. Itu aja perkenalan singkatnya. Siapa di sini teman-teman yang kangen jalan-jalan? Ada nggak yang kangen jalan-jalan? Udah setahun nih kita nggak jalan-jalan ya. Saya tadi iseng bongkar-bongkar lemari, ketemu ada satu souvenir, ini kecil, yaitu anggur kana nih. Terakhir waktu ziarah ke Holy Land, dapat kesempatan, kebetulan masih ada satu. Saya mau bagikan buat teman-teman yang hari ini partisipasi secara aktif. Nanti saya akan kirim ke alamatnya, tinggal WhatsApp aja. Caranya gampang, tinggal ketik di kolom chat ya, pertanyaan yang akan saya tanyain. Pertanyaannya gampang banget. Pertanyaannya gini, binatang apa yang lokasinya, saya kan properti kan, jadi lokasi gitu ya. Binatang apa yang lokasinya paling deket sama tempat sampah? Ayo, ada nggak yang bisa jawab? Binatang apa yang kecoa, tikus, belum benar. Ayo, ada lagi yang mau tebak? Kecoa, tikus, lalat, belum benar. Ada lagi? Kecoa, tikus, lalat, Jos jawab Jos. Wah, dikodein. Belatung, semut, nyamuk, belum. Gajah, ini ada satu yang jawab gajah. Kok bisa gajah? Gajahlah kebersihan. Udah gua duga ini. Dari sekian banyak gua keliling-keliling selama 1 tahun ini, cuma tempat ini yang bisa jawab dengan benar gitu ya. Karena udah biasa main tebak-tebakan Jayus. Nanti tolong kasih alamatnya ya, Valen tolong WhatsApp-in alamatnya, yang jawab benar nanti gua akan kirim. Ongkos kirim ditanggung oleh penyelenggara, tenang gitu ya. Oke. Kita bersyukur bukan yang di Kanada yang menang nih. Oh iya, benar. Aduh, tadi harusnya dikasih disclaimer dulu ya, berlaku hanya untuk Indonesia. Kalau nggak gue PR banget tuh kirim ke Kanada. Jadi ini bener, iya bener, agak-agak jayus ya. Ini kok fun fact si Melisa ini sering banget menang kuis nih di panen. Serius? Kuis, ya. Waduh. Dia kuis genius kayaknya. Lain kali harus yang lebih susah nih gitu ya. Teman-teman sekedar lucu-lucuan, hanya yang kalau yang jayus baru kali ini kok. Waduh, ketahuan jayusnya ya. Baik, teman-teman, maaf gue agak lurus orangnya. Oke, memang pembicaranya yang agak jayus ya, nggak apa-apa ya. Oke, tema kita hari ini adalah Knowing the Way. Saya baru dikontak 2 hari yang lalu. Seharusnya tema ini dibawakan oleh Ko Beni, tapi satu dan lain hal Ko Beni berhalangan. Saya jadi flashback. Apa maksud Tuhan minta saya bawakan dalam waktu yang sangat mendadak gitu ya? Nggak apa-apa ya, agak buka-bukaan dikit ya, kita ngobrol santai aja ya.
saya jadi reflect teman-teman. Saya pelayanan sampai akhirnya jadi seorang pewarta, itu gimana ya jalannya ya? Karena actually sejujur-jujurnya saya ini orangnya introvert. Saya ini orangnya pemalu. Saya ini orangnya pendiam. Gitu ya. Saya ini orangnya pendiam. Terus dari siang aja ini udah deg-degan. Tapi begitu tadi lihat George sama si Denny jayus-jayusan jadi agak sedikit tenang sedikit. Puji Tuhan ada yang jayus juga gitu ya. Puji Tuhan, Oke. jayusnya berguna kali ini kok. Puji Tuhan jayusnya berguna. Nah, kemudian teman-teman, saya seorang yang introvert, tapi saya senang ngomong, tapi saya senang ngobrol. Saya punya kerinduan untuk berbagi, sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk join di komunitas seperti ini. Gabung, ikut, PD, dulu kan offline gitu kan. Join sebagai tim, kadang-kadang diminta untuk sharing kesaksian, kadang-kadang tebak-tebakan kuis seperti tadi, gitu kan. Sampai akhirnya di satu ketika, waktu itu di satu PD, itu pembicaranya Ko Beni. Jadi pembicaranya Ko Beni, saya duduk di paling belakang karena pendiam, pemalu. Dan sama seperti suasana tadi penyembahan, saya berdoa, saya mengangkat tangan, saya menyembah Tuhan. WL-nya kebetulan senior. Ketika selesai Ko Beni itu berdiri di 3-4 baris di depan saya. Dan kemudian WL-nya begitu selesai Ko Beni pewartaan, dia samperin saya, dia bilang begini, Bro, tadi gua lihat lu berdiri di belakang Ko Beni. Feeling gua suatu saat nanti lu akan jadi seperti Ko Beni. Dia bilang seperti itu. Saya kagetnya bukan main. Kenapa saya kaget bukan main? Karena ketika tadi saya berdoa, saya membayangkan ada satu gambaran begitu banyak anak muda dan saya berdiri di depan. Saya nggak ngerti apa gitu kan, deg-degan, takut gitu kan. Bagaimana mungkin saya bernyanyi saja fales gitu kan, dan kemudian gimana caranya gitu. Tapi ketika itu dapat satu peneguhan seperti itu, semakin bikin saya nggak bisa tidur. Tapi akhirnya saya berusaha untuk lupain itu. Udahlah, jalan aja dulu gitu kan. Life must go on, seperti biasa sehari-hari. Sampai kemudian saya ditanya sama koordinator PD saya, Bro, ada sekolah pewarta nih, mau nggak kamu ikut? Tapi syaratnya satu, selama 6 bulan kelas, nggak boleh bolos. Maksimum bolos itu cuma 2 kali. Waduh, bisa apa enggak nih gitu kan? Akhirnya ya udahlah, coba aja, mulai aja dulu gitu kan, kata Tokopedia. Jalan aja terus sampai akhirnya Tuhan buka jalan, Tuhan pimpin jadi seorang pewarta. Tapi jalannya juga nggak mulus, teman-teman. Karena saya balik lagi orangnya pendiam, orangnya introvert, seringkali punya ketakutan. Dan kemudian Ko Ferdi, pada tahu nggak Ko Ferdi? Ko Ferdi Setiono, mungkin pernah bawain juga di sini ya, yang pengacara badannya gede itu. Dan kemudian dia kontak saya ketika awal-awal saya jadi seorang pewarta. Dia bilang gini, Bro, bulan April tanggal 21 kosong nggak? Kenapa kok? Iya, bisa nggak bawain di acara yang namanya The Day We Meet. Kalau teman-teman tahu, The Day We Meet itu adalah KRK anak-anak muda, isinya ratusan orang se-KAJ. Dan ketika itu sekali lagi saya deg-degan gitu kan. Kenapa? Karena selesai The Day We Meet itu ada pelayanan doanya. Dan pewartanya harus memimpin pelayanan doa itu. Ketika saya udah selesai pelayanan di The Day We Meet itu, saya pimpin pelayanan doa, saya begitu amazed. Karena gambaran visi yang didapat, itu persis seperti ketika PD yang Ko Beni bawain. Saya bilang, wow, Tuhan begitu luar biasa memimpin sampai sejauh ini. Makanya ketika diminta bawakan tentang knowing the way, apalagi menggantikan Ko Beni, wah saya bilang, Tuhan, nggak bisa lari Tuhan. Feel the fear, but say yes. Karena Tuhan punya rencana. Saya berharap apa yang saya sharingkan malam hari ini bisa menjadi satu penguatan, bisa jadi satu penyemangatan buat teman-teman semua. Tapi di awal, saya mau kasih disclaimer dulu. Kayak cryptocurrency gitu ya, kayak saham ya. Apa yang saya bagikan malam hari ini mungkin bisa berbeda dengan apa yang dialami teman-teman. Sesuaikan, kondisikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Oke, teman-teman, berbicara tentang knowing the way,
Ada 3 poin utama yang kita mau bahas pada malam hari ini. Kalau seandainya kita bicara tentang knowing the way, poin yang pertama adalah kita harus tahu titik di mana kita sekarang. Kita ini sekarang di mana sih? Baru kemudian kita baru bisa berbicara tentang kita mau kemana, arahnya mau kemana, dan baru di tengah-tengahnya kita mau lewat mana atau jalan apa. Jadi poin di mana kita sekarang, kita mau kemana, and then di tengah-tengahnya lewat mana atau jalan apa. Teman-teman, kurus-kurus begini gitu ya, saya ini sering pegel-pegel. Dan kemudian nyokap minggu lalu ngajak cek kolesterol. Dalam hati ngapain gitu kan? Kolesterol kan buat orang-orang tua gitu. Sampai akhirnya dipaksa karena home service gitu kan, disamperin ke rumah, mau nggak mau cek. Ketika saya udah cek, saya kaget loh teman-teman. Karena kolesterol saya 250, di batas normal tuh 200. Waduh, kurus begini, masih muda gitu kan. Nggak heran leher sering pegel-pegel. Gue pikir kebanyakan work from home gitu kan. Tapi ternyata setelah saya tahu kolesterolnya tinggi, semenjak itu saya mulai bisa menjaga. Beberapa minggu yang lalu dapat opportunity pergi ke Hotel Mulia, makan all you can eat habis meeting di Senayan. Karena dibayarin, wah diterima dengan tangan dan kaki terbuka gitu kan. Makan di The Cafe, and then di The Cafe itu ada makanan Padang, kikil. Ternyata kikil ada juga di Hotel Mulia gitu ya. Nggak usah jauh-jauh ke restoran Padang, ternyata kikil ada di Hotel Mulia. Dan kikilnya itu enak banget, empuk banget gitu, meleleh gitu kan. Dan karena gua tahu kolesterol, akhirnya gue cuma membatasi makan 2. Poin yang gue mau sampaikan hari ini adalah di mana kita sekarang itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kita mengenal diri kita lebih jauh. Setiap dari kita diciptakan berbeda-beda sama Tuhan. Ada orang yang jago di matematik, di hitung-hitungan. Ada orang yang jago di lucu-lucuan gitu, komunikasi dan lain-lain. Setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kelemahan. Kalau kelebihan nggak usah diomongin lah, setiap orang bisa improve. Kelebihan yang berlebihan itu yang berbahaya, bisa jadi sombong. Tapi berbicara tentang kelemahan itu bisa menjadi 2 hal. Kelemahan yang tidak bisa diubah dan kelemahan yang bisa diubah. Kelemahan yang bisa kita ubah, kita harus improve. Jangan bersembunyi di balik kelemahan. Ada beberapa orang yang istilahnya, udahlah, gue memang nggak bakat di hitung-hitungan. No, teman-teman. Udahlah, gue ini orangnya gaptek. No. Di saat sekarang ini, everything goes digital. Setiap hal berubah menjadi digital. Gue itu nanti gue akan cerita di belakang bagaimana dulunya gue seorang yang sangat nggak melek sama teknologi, menjudge diri. Tapi sekali lagi kita harus belajar untuk merubah kelemahan-kelemahan yang kita bisa ubah. Tapi nggak berhenti sampai di situ, kita harus menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Contohnya apa, teman-teman? Ada satu teman gua, dia terberkati sekali dari sisi finansial. Dia yang punya sekolahan kami dulu waktu SMA, punya pabrik, punya bisnis besar, keluarganya kaya, uang bukanlah masalah, tapi satu ketika kakinya harus diamputasi 1. Masih muda, mungkin seumuran kita lah gitu ya. Dan ketika itu gue bilang, waduh, dia begitu berjuang, dia begitu struggle. Dan di pandemi kemarin, gue coba WhatsApp dia. Nggak dibales loh teman-teman. Di-read aja enggak gitu. Dalam hati, ngeselin banget nih orang gitu. Emang koran dibaca doang chatnya gitu kan. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan nggak dibales-bales. Dan gue telepon dia lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. WhatsApp call. Dan kemudian baru masuk. Oh, ternyata dia lagi di Melbourne. Lagi di Aussie. Dan dia bilang begini, Dit, gue kayaknya 1 tahun, 2 tahun ke depan nggak bisa balik Indo. Loh, kenapa? Karena pandemi. Kan sebentar lagi, waktu itu ngomongnya, kan bentar lagi paling juga udah bisa terbang lagi. Dia bilang begini, iya kemarin lu kontak gue lagi masuk ICU. Wah, kaget kan?
Karena dia didiagnosa gagal ginjal, teman-teman. Ginjalnya sudah harus cuci darah seminggu 3 kali, masih muda dan lain-lain. Ketika itu gue nggak bisa bilang apa-apa, speechless. Mau dukung doa aja rasanya cuma bisa berkata-kata dan mendengarkan gitu. Tapi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu kemudian dia bilang seperti ini. Ya paling ntar gue pelan-pelan lah, gue coba masukin barang dari Indo. Dia mau coba impor barang dan berbisnis. Ketika dia ngomong seperti itu, gue kaget. Gue amazed. Karena artinya apa? Dia sudah bisa menerima diri dia. Dia sudah bisa menerima kelemahan-kelemahan yang dia tidak bisa ubah. Teman-teman, berbicara tentang kelemahan, kita harus merubah apa yang bisa diubah dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Dan kemudian berbicara tentang di mana kita sekarang, tapi nggak segampang itu. Kenapa? Karena setiap dari kita punya insecurity, teman-teman. Insecure. Kenapa kita insecure? Karena kita sering kali membanding-bandingkan diri sama orang lain. Di zaman sosmed seperti sekarang ini, benar nggak? Kayak nyokap gua, minggu lalu baru divaksin. Setelah berminggu-minggu gitu kan, dia dengar kiri kanan teman-temannya udah pada divaksin, kok kita belum dapat giliran, satu dan lain hal. Sampai akhirnya nyokap bilang gini ke gua, udahlah kalau memang nggak bisa divaksin, nggak usah divaksin. Lihat nggak teman-teman? Padahal dalam hatinya dia pengen banget divaksin. Tapi ketika itu karena dia banding-bandingkan, kok temennya udah dapet, dia belum, dan lain-lain. Sampai akhirnya apa? Akhirnya dia mulai, ya udahlah, jadi insecure, teman-teman. Nah, padahal hari Minggu yang lalu, om gua itu RT. Jadi 1 hari sebelumnya dikontak, mau nggak? Kalau mau besok vaksin, Senin. Waduh, langsung semangat. Langsung nggak bisa tidur. Sampai jam 4 pagi udah bangun, dia berdoa dulu gitu kan. Dan akhirnya apa? Pagi-pagi minta gue anterin, jam 7, jam 8 udah sampai ke rumah lama kami. Begitu nyampe, udah dapat nomor 80 antriannya. Kebayang nggak teman-teman? Dan sekian lama dia menunggu, jam 1.30 baru dapat vaksinnya. Walaupun om gua ketua RT, tapi nggak bisa dapat jalur khusus. Rahmat Tuhan, jalan Tuhan, seringkali seperti vaksin itu, teman-teman. Setiap orang itu pasti dapat, tapi mungkin jalannya berbeda, gitu kan? Nggak jarang orang merasa, loh kok gua nggak dapat giliran-gilirannya? And then kemudian di tengah jalan dia menyerah. Dan jalan itu nggak bisa pakai calo. Nggak bisa kita titip orang lain, tolong ya lu yang lewatin prosesnya. Tolong ya lu yang bayar harganya. No, nggak bisa teman-teman. Setiap kita harus tetap taat dan setia melewati proses yang harus dilakukan. Dan timingnya itu berbeda-beda. Seberapa banyak dari kita yang membandingkan fondasi kita sama interior orang lain. Kebetulan gue kerja di properti kan, kami banyak pasarin proyek, apartemen, dan lain-lain. Fondasi itu memakan waktu paling lama dan paling nggak asik karena nggak kelihatan. Udah lewat sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, loh kok belum ada progresnya gitu kan? Panas, berisik, tiong gitu tiap hari kalau ini. Tapi sekali lagi fondasi itu menjadi sesuatu yang paling penting. Karena kalau fondasinya salah, ujungnya harus dibongkar. Bisa jadi sesuatu yang sangat berbahaya. Kita buka dari Kolose 2 ayat 7 ya teman-teman ya. Dari tadi belum buka ayat nih. Oke, giliran bocor kita dicari-cari. Wah, Kevin pengalaman agak curhat saudara-saudara gitu ya. Kolose 2 ayat 7, teman-teman mari kita buka. Di Kolose 2 ayat 7 dikatakan apa? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah
hatimu melimpah dengan syukur. Teman-teman, masa-masa pondasi ini masa-masa yang nggak mengenakan, masa-masa yang nggak kelihatan, butuh iman yang besar untuk tetap percaya walaupun kita belum melihat. Teman-teman, seringkali di dalam menjalankan masa-masa penemuan, apa istilahnya tadi, mengetahui di mana kita sekarang, itu seperti kita di air terjun. Kalau seandainya kita refreshing, kemudian sampai ke air terjun kan happy ya, tapi kan berisik kan, berisik banget. Air terjun itu begitu deras, begitu kenceng, sampai akhirnya apa? Yang kita dengar cuma berisiknya itu. Yang kita rasakan adalah rasa capek kita, rasa kesel kita, rasa lapar kita. Tapi coba kalau seandainya kita udah sampai ke air terjun, kita ambil waktu sebentar. Kita duduk, kita tenang, kita tarik nafas beberapa waktu, and then kemudian suara air terjunnya masih kedengeran nggak, teman-teman? Masih, air terjunnya nggak berubah. Tapi mendadak, bukan cuma air terjun aja yang kedengeran. Suara burung yang ada di sekitar air terjun itu tiba-tiba jadi kedengeran juga loh. Teman-teman, suara Tuhan seringkali seperti suara burung di tengah air terjun itu. Masalah mungkin nggak hilang, kekhawatiran kita tetap ada, ketakutan kita pun tetap ada. Tapi ketika kita menenangkan hati kita, ketika kita berdoa sama Tuhan, tiba-tiba suara Tuhan terdengar lebih jelas dari biasanya. Makanya dikatakan di Kolose 2 ayat 7 tadi apa? Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Seringkali kita sudah tahu, tapi karena kita auban gitu ya, karena kita keras kepala, sehingga yang kita fokuskan cuma masalah-masalah kita, yang kita fokuskan cuma struggle-struggle kita, teman-teman. Oleh karena itu, saya ajak, coba deh kita tarik diri sebentar, bagaimana kita menenangkan hati kita, diri kita, supaya suara Tuhan bisa terdengar. Tapi nggak segampang itu, Ferguso, gitu ya. Kenapa? Karena selain suara air terjun, kita juga punya yang namanya masker. Teman-teman, berbicara tentang masker, saya punya satu cerita. Cerita yang tadi di awal, yaitu sebelum pandemi, saya pergi ziarah sama Pak Ben, sama Om Ben gitu kan, ke Holy Land. Puji Tuhan, ada satu pengalaman yang paling berkesan, yaitu ketika naik ke Gunung Sinai. Naik onta katanya gitu kan. Dan dibilangin apa? Lu mesti bawa masker lo. Waktu itu belum pandemi. Kenapa? Ontanya bau, dibilang begitu. Ontanya jarang mandi, dia bilang seperti itu. And then kan kita nurut aja kan, 1,5 jam loh sama onta, kebayang kan 1,5 jam udah sampai Jakarta, sampai ke ISBSD kali gitu. Nah kemudian gua pakai masker ini, pakai masker, kemudian nyanyi-nyanyi sendiri, PW didengerin onta gitu kan. Ketika udah pakai masker, sampai di satu tempat yang namanya Starling. Apa itu Starling? Starbucks keliling gitu ya. Jadi tempat di mana kita bisa beristirahat, ontaknya udah di stopin, kita minum coklat dulu, ngopi dulu, baru kemudian lanjut lagi jalan kaki. Ketika lanjut lagi jalan kaki, habis minum kopi, kemudian saya pakai masker lagi. Ketika saya pakai masker lagi, nanjak jalannya. 5 menit, 10 menit, gua lemes loh bro. Gua ngap-ngapan loh. Sampai rasanya udah berbayang-bayang. Dan kemudian tour leadernya bilang begini, bro, gimana? Masih sehat? Masih kuat? Dia tanya begitu. Itu yang senior-senior, yang tua-tua aja masih kuat loh. Dia lihat saya udah mulai pucet gitu kan. Dan kemudian dia bilang begini, coba maskernya kamu lepas. Karena nanjak pakai masker tuh ngap-ngapan banget. Anggap kayak kita naik tangga gitu kan. Dan ketika maskernya saya lepas, nafas jadi begitu lega, dan hadirat Tuhan dalam tanda kutip udara segar itu
bisa dirasakan dengan begitu indah. Seringkali kita lupa mencopot masker kita karena kita masih takut sama bau onta. Seringkali kita masih memakai masker kita. Masker itu bisa berarti pengalaman-pengalaman buruk, trauma, kekecewaan, masa lalu kita, sehingga itu menghalangi kita untuk menjadi diri kita yang sepenuhnya. Untuk menjadi diri kita yang Tuhan inginkan. Kenapa gue bisa bilang seperti ini? Karena teman-teman, gue punya pengalaman buruk waktu kelas 5 SD. 5 SD itu gue pindah dari Jakarta ke Pontianak. Terpaksa pindah. Dan kemudian ada satu ujian, pelajaran yang namanya KTK. Ada yang tahu nggak di sini KTK? Kerajinan tangan dan kesenian. Tahu ya, kalau tahu berarti kita seumuran nih kayaknya. Nah, ketika pelajaran KTK itu, kalau di Jakarta ngapain? Main seruling, main pianika, gitu kan. Tapi ketika pindah ke Pontianak, tahu nggak ngapain? Setiap murid, 50 orang satu kelas, ganti-gantian disuruh nyanyi satu persatu. Dan teman-teman gue nyanyinya lagu apa? Wih, anak daerah nggak perlu diragukan. Kampuang nan jauh di Mato, Indonesia tanah air beta. Wih, lagunya keren-keren. Dan sampai ke giliran gua nggak tahu lagu-lagu itu. Yang gua tahu cuma lagunya Sheila on 7. Tahu nggak teman-teman Sheila on 7? Kenapa? Karena waktu pertandingan cup di sekolah, ketakar umur kita. Karena kalau misalnya kita cup di sekolah, yang diputerin kan lagu-lagu anak band kan. Dan waktu itu yang lagi populer adalah Sheila on 7. Dan lagu yang paling gua ingat adalah judulnya Dan. Yang nyanyi siapa tuh? Duta apa Eros? Teman-teman kebayang dong, Duta atau Eros itu suaranya setinggi itu, gua suaranya ngebas seperti ini. Dan akhirnya dengan PD-nya gue nyanyi. Dan apabila esok datang kembali. Masih bisa nih teman-teman. Begitu udah sampai ke ref, caci maki saja diriku. Suaranya nggak nyampe, semua teman-teman gua ketawa, dan ketika itu gua murid baru, muka gua merah, gua malu sekali. Rasanya pengen hilang di telan bumi. Dan kabar buruknya adalah gurunya bilang begini, kamu ini anak Jakarta, bikin malu aja, ulangi sekali lagi. Waduh. Dan gua nggak tahu lagu lain, jadi gua nyanyi sekali lagi, polos-polos, konyol-konyol, dan apabila esok datang kembali, dan sekali lagi sampai ke ref, caci maki saja diriku, dan sekali lagi gua, aduh gila, malu banget deh. Dari semenjak itu gua berjanji, berkomitmen di dalam diri gua nggak akan pernah mau nyanyi lagi. Sampai akhirnya kuliah di Jakarta gitu kan, di Trisakti, teman-teman kebayang nggak banyak jam kosong, kita bingung mau ngapain, biasanya kemana? Kalau nggak ke Happy Papi, Inul Vista gitu kan, zaman-zaman dulu gitu ya. Dan akhirnya teman-teman gue selalu tanya, mau ikut nggak? Mau ikut nggak? Dan gue selalu ikut. Teman-teman gue itu paling seneng ngajakin gue karaoke. Karena gue selalu ikut, gue selalu bayar, tapi gue nggak pernah nyanyi gitu. Jadi setiap kali dapat giliran selalu open mic. Dan teman-teman, seringkali rasa trauma itu seperti masker yang menghalangi kita menjadi diri kita yang sepenuhnya. Nah, teman-teman, ketika itu satu perjuangan banget. Kalau nggak lewat PD, kalau nggak lewat komunitas, dan dukungan dari teman-teman yang memberanikan diri, yang mendorong gue untuk memberanikan diri, mungkin nggak bisa sampai hari ini. Itu poin yang pertama. Wah, agak panjang ya. Sorry ya, keasikan ngomong. Nanti tolong kasih timer ya kalau udah agak mepet. Itu poin yang pertama tentang kita sekarang ada di mana. Poin yang kedua adalah lewat mana? Melalui jalan apa? Teman-teman, berbicara tentang lewat mana atau melalui jalan apa, kita harus keluar dari comfort zone kita. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Siapa di sini yang punya SIM itu karena hasil nembak? Ada nggak yang SIM-nya nembak?
Hampir semua kayaknya ya. Karena kalau enggak itu tesnya susah banget gitu. Oh ini enggak, Denny enggak ya. Wih keren, keren. Nah teman-teman, gue ingat ketika pertama kali gue belajar nyetir. Ketika gue belajar nyetir, ikut di PT Ulisa, mengemudi mobil gitu kan. Fokus gue cuma satu. Yang penting dapat SIM. Sehingga gue nggak ngerti apa yang diajarin oleh si pengajarnya. 5 kali belajar, begitu udah kelar masih tetap nggak bisa. Kenapa? Karena gue fokusnya cuma sama hasil. Tapi setelah gue lulus, dapat SIM, gue masih belum bisa nyetir mobil. Dan kemudian gue belajar lagi. Belajar sama engkau gue, koko kandung gue. Dan kemudian dia bilang seperti ini, Dek, kalau seandainya nyetir dari jalur 1, mau puter balik, jangan langsung ambil kanan. Itu sama kayak tukang bajai, atau emak-emak, cuma Tuhan dan dia yang tahu. Jadi kalau dari jalur 1 harus ke jalur 2 dulu. Dari jalur 2 harus ke jalur 3 dulu. Begitupun sebaliknya. Jangan langsung potong. Nah dari situ ada satu komunikasi. Ada satu relasi. Selesai nyetir kami makan bakmi. Ngobrol, makan. Teman-teman, ada satu perbedaan. Kenapa? Karena di poin yang kedua, saya fokusnya sama relasi. Saya fokusnya sama komunikasi. Ketika kita fokusnya sama relasi dan komunikasi sama Tuhan, Tuhan pimpin, Tuhan guide step by step. Sehingga hasilnya Tuhan yang akan provide. Dia yang akan pimpin. Tugas kita memastikan relasi kita sama Tuhan. Memastikan komunikasi kita sama Tuhan. Siapa di sini yang udah bisa nyetir pun masih suka nyasar walaupun pakai GPS? Gua pernah loh bro, sekali retret di Depok dan gua harus berangkat tengah malam, jam 11 malam. Pakai GPS kan, zaman udah canggih, gampang pakai GPS. Dan kemudian GPS itu sampai tol udah beres nih. Keluar tol, diarahkan ke satu jalan yang sempit. Jalan yang satu mobil. Gue cuma berdoa, Tuhan semoga nggak ketemu galian. Dan ketika berdoa, semoga nggak ketemu galian, 5 menit kemudian ketemu galian. Hati-hati dengan doamu gitu ya. Ketika ketemu galian, gue panik loh. Karena the one and only way adalah mundur. Mundur teman-teman. Mundur. Tuhan, pelan-pelan sendirian, gelap. Semoga koneksinya, sinyalnya aman Tuhan. Dan kemudian gua belok lagi, jalan yang lebih sempit lagi, lebih gelap lagi. Tiba-tiba apa teman-teman? Oh, ada secercah harapan. Dari sini udah jalan besar. Dan satu langkah belok ke jalan besar, ada dangdutan panggung. Dan ketika lihat panggung dangdutan itu, keringet-keringet segede biji jagung ini muncul. Cobaan apa lagi ini ya Tuhan? Satu hal yang gue mau katakan, Roh Kudus sering kali bekerja seperti GPS. Bukan berarti kita nggak akan salah langkah. Mungkin saat ini kita berada di persimpangan jalan. Aduh, jurusan gua salah. Aduh, pacar gua salah. Oh enggak ya, pacar nggak ada yang salah ya. Atau mungkin, aduh, bos gua kok rese banget. Apakah ini dari Tuhan? Teman-teman, mungkin kita perlu mundur. Tapi sekali lagi, kalau seandainya koneksi kita tetap ada, Tuhan akan tetap pimpin. Yang penting kita nggak lowbat. Yang jadi bahaya adalah sinyalnya ada, tapi baterainya low. Itu yang berbahaya. Hidup kita pun seperti ini. Ketika kita mau knowing this way, kita harus make sure baterai kita tetap ada. Komunitas seperti ini, panen ini seperti power bank yang merecharge kita. Gue nggak bilang kalau jalan akan selalu mulus gitu kan. Enggak. Mulus itu mungkin cuma pipinya Cherry Bell gitu ya katanya kalau mem-mem gitu. Balik lagi ke bagaimana kita make sure sinyal kita tetap terkoneksi sama Tuhan. Karena walaupun jalannya buntu, kita boleh putar balik kok. Mumpung kita masih muda, kita bisa
explore more. Kenapa? Karena kita percaya kalau Tuhan yang akan menyediakan. God will provide. Tapi teman-teman, kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Ada kan yang bilang, tenanglah, kita berserah sama Tuhan. Yes, berserah itu penting. Tapi berserah itu nggak sama dengan pasrah. Hati-hati loh. Banyak orang cuma berdoa, berdoa. No, teman-teman. Berdoa itu penting. Tapi kita juga harus melakukan apa yang kita harus lakukan. When we do what we have to do, God will do what we cannot do. Kita kerjain PR-nya enggak? Contohnya, teman-teman, bahkan di masa-masa seperti ini, saya pun pernah galau. Saya pun pernah bimbang. Tahun lalu ketika awal pandemi, ini udah 1 tahun ya, COVID udah ulang tahun ya, semoga nggak panjang umur kita doakan gitu ya. Di awal-awal pandemi, gue stressful banget bro. Gue stres banget, kenapa? Karena kerjaan gue jualan rumah. Sedangkan kita cuma mesti di rumah aja. Teman-teman gue yang jualan somai, itu setengah mati gitu kan. Mendadak Instastory itu seperti pasar gitu. Ada orang jual siomay ayam, ada orang jual siomay babi, ada yang ayam campur babi, semoga nggak berantem gitu kan. Nggak ada yang salah dengan berjualan, tapi sekali lagi ketika itu gua stres. Tuhan, apakah ini jalan gua untuk tetap bekerja di bidang properti? Ataukah gua harus berpindah haluan? Sempat goyang. Dan ketika lagi goyang, tiba-tiba dapat tawaran. Ada interview dari property tech startup company yang baru diinvest $1 juta. Widih, begitu gue denger kan teman-teman gue yang kerja di startup, katanya gajinya gede-gede gitu kan, tergiur juga. Gue join di properti ini dari lulus kuliah, jadi 2011, aduh ketahuan deh umurnya, kurang lebih sekitar 9 tahun, 10 tahun. And then kemudian tergoyang imannya. Cobalah, udah interview dulu lah gitu kan. Ketika udah ketemu interview lewat Zoom, ternyata nggak cocok, angkanya nggak menarik gitu kan. Akhirnya gue berjuang lagi, gue berjalan lagi. Gue orangnya gaptek, tadi gue sempat ceritakan. Dan I claim, saya pasang mindset, gue nih gaptek, gue nih gaptek, gue nih gaptek. Walaupun sekarang ada mic, ada ring light, apa segala gitu ya. Pakai MacBook gitu. Tapi bahkan di MacBook gue itu nggak ada Excel. Teman-teman bisa bayangin nggak? Segaptek itu. Sampai akhirnya gue ikut kelas saham, gue baru download Excel. Karena mesti pakai rumus dan lain-lain. Singkat cerita, ketika jualan rumah bingung gimana caranya, dan kemudian gue belajar untuk bikin video. Edit video. Sesuatu yang gue nggak suka, sesuatu yang gue nggak seneng. Apalagi introvert. Nggak bisa yang vlog, hai guys, gue sekarang lagi di rumah Sultan guys. Gue nggak bisa yang begitu. Akhirnya gue berputar otak, akhirnya gue bikin videonya di balik layar. Jadi kan videonya di sana, gue yang goyang, gue yang gerak. Oke, ini rumah tamunya, ini ruang tamunya, ini ininya kolam renangnya. Dan gue bikin channel YouTube sendiri, teman-teman. Yang nonton tentu tidak ada gitu ya. Gue broadcast satu-satu, dan kemudian teman-teman bilang gue belum mau beli rumah. Sekarang cari makan aja susah, apalagi beli rumah. Dalam hati Tuhan, gimana ini Tuhan? Tapi sekali lagi, kita harus setia sama perkara-perkara kecil. Ketika kita setia sama perkara-perkara kecil, Tuhan akan percayakan sama perkara-perkara besar. Gua konsisten, gua coba terus. Sampai satu ketika sebelum PD seperti ini, ada satu cici mantan tim, jadi lebih senior, dia kontak. Dit, mau tanya dong, lagi sibuk nggak? Gue kalau mau beli rumah caranya gimana? Ya, jasa konsultasi gratis deh. Ya udahlah, tulus, berusaha untuk membantu. Ngobrol, singkat cerita. Dan kemudian setelah PD, tengah malam jam 1 malam, tiba-tiba gue kebangun. Nggak bisa tidur, dan yang bisa dilakukan cuma berdoa. Gue doa rosario, teman-teman. Ketika gue doa rosario, tiba-tiba dapat satu hikmat, seakan-akan Tuhan bilang begini, kenapa kamu nggak jalanin rumahnya? Ketika itu gue bilang, tapi kan jauh Tuhan di Gading Serpong. Dan Tuhan seakan-akan bisikin,
kan lagi PSBB, jalanan lancar. Kemudian gua excuse lagi kan, aduh tapi nominalnya nggak seberapa Tuhan. Lebih baik daripada nggak sama sekali. Dan kemudian udah nggak bisa berdebat, gua nurut aja. Jam 5 pagi gua kontak cicinya. Ci, mau beli rumah ya? Jangan ke sana dulu deh, gua keliling dulu, gua bilang. Ketika gua sampai ke sana, ke kompleknya teman-teman, jam 7 pagi. Lagi PSBB. Satpamnya bilang apa atau enggak? Di Uber gue dari belakang. Ini ada satu anak muda, mau keliling-keliling, ngapain ini mencurigakan sekali. Dan ketika diikutin, gue bilang sama satpamnya, Pak, ada nggak yang mau jual rumah? Teman-teman tahu nggak apa jawabannya? Dia bilang begini, di blok ini, nama ownernya ini, nomor teleponnya ini. Di blok ini, nama ownernya ini, nomor teleponnya ini. Semua dikasih tahu yang mau dijual. Waduh, gua kaget banget. Gua teleponin satu-satu, dan singkat cerita, puji Tuhan, terjadi transaksi. Walaupun nominalnya nggak besar, tapi Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dari situ gua amazed banget sama Tuhan. Jadi satu peneguhan, jadi satu kekuatan. Tapi namanya manusia ada sombongnya, apalagi masih muda. Gua langsung berpikir cara ini gua akan bisa pakai di semua komplek rumah. Dan kemudian ada yang cari rumah yang lebih besar, gua keliling lagi ke Alam Sutera yang rumahnya gede-gede, gua tanya lagi ke satpam, hasilnya 0 besar, 0 teman-teman. Satu hal yang gue mau katakan, selain kita setia sama perkara-perkara kecil, juga ada yang dinamakan perkenanan Tuhan. Juga ada yang dinamakan waktu Tuhan, kairos. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting, teman-teman. Nah, itu berbicara tentang poin yang kedua, kita mau lewat mana. Yang pertama tadi apa? Yang pertama kita sekarang ada di mana. Yang kedua kita mau lewat mana. Poin yang terakhir adalah kita mau kemana. Teman-teman, setiap dari kita punya tujuan masing-masing dalam tanda kutip. Tapi satu hal yang saya mau katakan, ada quotes yang bagus, a ship is safe in harbor, but that's not what ships are for. Benar nggak sih pronounce-nya begitu? Gua agak-agak medok-medok gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itulah. Sebuah kapal itu memang aman di pelabuhan, tapi bukan untuk itu sebuah kapal itu diciptakan. Begitu juga di kitab suci katakanlah apa, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Teman-teman, apapun panggilan kita, apapun tujuan kita, Tuhan mau kita keluar dari comfort zone kita, dan kemudian kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berkuasa. Tapi seringkali anak-anak muda bilang apa? Tapi bro, gue nggak passion. Ada nggak yang seringkali ngomong seperti itu? Aduh, di kerjaan ini kayaknya bukan gue banget. Teman-teman, passion is overrated nowadays. Di sini siapa yang nonton film Startup? Tim Han Ji Pyong gitu ya. Atau juga tim Nam Do-san. Saya nggak mau bahas Han Ji Pyong, Nam Do-san, atau siapapun itu. Tapi saya mau bahas ada satu nenek yang rambutnya putih, yang di apa istilahnya saya jadi lupa, sandbox, yang kemana-mana pakai bantal leher. Tahu nggak siapa namanya? Iya, pakai bantal leher. Nah, Su Jun Hock apa siapa gitulah pokoknya namanya. Teman-teman, dari rambutnya hitam sampai rambutnya putih, dia kemana-mana selalu bawa gelas kopi. Benar nggak? Dan kemudian dia selalu pakai bantal leher. Itu menandakan apa? Even dia sudah jadi mentor, even dia sudah menjadi seorang yang sangat sukses, dia punya hard work yang sangat tinggi. Anak-anak muda sekarang ini teman-teman, kita harus hard work. Passion is overrated. Hard work is underrated.
Seperti yang tadi saya katakan, saya ulangi, do what you have to do, and God will do what you cannot do. Dan poin yang terakhir, saya mau katakan adalah kita harus berubah dan berbuah. Supaya kita bisa knowing this way, kita harus berubah dan berbuah. Yohanes 15 ayat 5. Di sana dikatakan apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini udah sering banget kita dengar, benar ya teman-teman ya. Di luar kepala sampai-sampai, alias lupa gitu ya. Oke, untuk mengingatkan, saya mau kasih ilustrasi. Di tangan saya ada satu gelas berisi air setengah isi, setengah kosong gitu ya. Tapi saya nggak mau bahas itunya. Saya mau bahas di sebelah kanan saya ada satu batu. Ini batu baterai gitu ya. Nggak ada batu di rumah, jadi saya ambil batu baterai. Bukan endorse. Teman-teman, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Saya masukkan batu ini ke dalam air. Apakah batunya ada di dalam air? Ada. Apakah airnya ada di dalam batu? Tidak ada. Mungkin kita merasa sudah mengenal Tuhan, kita sudah dibaptis, kita sudah berkomunitas. Tapi kalau kita nggak membuka diri kita, Tuhan pun nggak bisa bentuk kita. Tuhan pun nggak bisa ubah kita, teman-teman. Seberapa lama kita sudah kenal Tuhan, tidak menjamin kita bisa berubah dan kita bisa berbuah. Tapi di tangan saya yang satu, ada satu kertas, atau tisu, atau kapas. Kalau seandainya tisu ini saya masukkan ke air ini, apa yang terjadi? Apakah airnya ada di tisu? Ada. Apakah tisunya ada di air? Ada. Ketika kita membuka diri kita, ketika kita melembutkan diri kita, Tuhan bisa membentuk kita. Tuhan bisa mengubah kita. Dan kalau seandainya air ini saya angkat, air itu akan menetes tanpa effort atau effortless. Ketika kita sudah berubah, kita akan berbuah. Kemanapun, dimanapun panggilan kita, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Mau apapun panggilanmu, mau apapun tujuan hidupmu, ketika engkau berada di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam engkau akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Engkau akan menjadi berkat Tuhan. Engkau akan menjadi terang Tuhan. Bukan cuma di komunitas seperti ini, tapi juga di keluarga. Bukan cuma di keluarga, tapi juga di pekerjaan. Bukan cuma di pekerjaan, tapi juga di komunitas atau dimanapun. Itu poin yang terakhir yang mau saya sampaikan. Tapi bro, seringkali hidup itu nggak berjalan dengan baik. Mungkin saya salah langkah. Atau discernment bukan cuma berbicara tentang apa yang kita inginkan, tapi discernment berbicara tentang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita bisa sejalan dengan apa yang kita senang, bisa sejalan sama apa yang kita suka, tapi bisa juga enggak. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Gimana kalau seandainya yang kita inginkan nggak sejalan sama yang Tuhan inginkan? Butuh kebesaran hati, butuh kekuatan dari Tuhan untuk bisa memampukan kita. Sama seperti ketika Yesus di Taman Getsemani. Ingat nggak? Yesus di Taman Getsemani, dia nggak sendirian. Dia bawa Petrus, Yakobus, Yohanes. Butuh dukungan dari teman-teman dan komunitas yang bisa kasih tahu kita, bro, lu tuh nggak bener loh, lu tuh salah loh. Karena sering kali kalau kita lagi bucin dalam tanda kutip gitu ya, kita perlu pandangan orang lain.
Karena kita nggak objektif. Kita baper, kita subjektif, kita pengen apa yang kita pengen. Kita butuh pembimbing rohani, kita butuh teman-teman yang lebih senior untuk menegur kita, untuk menasehati kita. Jadi tadi butuh dukungan dari teman-teman. Sama seperti saya tadi, ada peneguhan dari senior. Di awal saya sempat cerita ya. Poin yang kedua, hatiku sangat sedih. Tuhan pun mengalami kesedihan yang sangat mendalam ketika di Taman Getsemani. Kalau seandainya kita mengalami hal yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, it's okay to be vulnerable. Nggak apa-apa menjadi seorang yang rapuh, yang bersedih. Tapi jangan berlarut dalam kerapuhan itu. Karena Tuhan pun, walaupun rapuh, walaupun sedih, dia merebahkan dirinya ke tanah, dia berdoa. Satu early reminders buat kita, ketika kita merasa kok kayaknya nggak sejalan dengan apa yang kita pengen, kok berat banget, disinilah the power of prayer, kekuatan dari Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan Yesus bisa ngomong apa? Poin yang terakhir, ya Aba, ya Bapa, kalau memang cawan ini bisa berlalu daripadaku, tapi bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Butuh kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Sebagai kesimpulan, tadi saya mau cerita panjang lebar gitu ya, udah hampir 1 jam nih, udah berapa menit. Jadi, knowing the way berbicara tentang yang pertama adalah kita tahu kita sekarang di mana, kita mau lewat jalan mana, dan kita mau mengarah kemana. Ada kelemahan, ada kelebihan, ada passion di poin yang pertama. Di poin yang kedua, bagaimana kita out of comfort zone. Tuhan bekerja seperti GPS, salah langkah nggak apa-apa, it's okay to turn around, putar balik, mundur. Asalkan kita tetap terkoneksi. Bukan cuma fokus sama hasil, tapi fokusnya sama relasi. Sehingga Tuhan tetap memimpin kita. Dan poin yang terakhir, cepat aja, gimana tadi yang ketiga adalah berbuah dan berubah. Saya rasa itu aja, sebelum nanti kita doa penutup, saya kembalikan dulu ke MC dan ke teman-teman. Kalau seandainya ada pertanyaan, ada yang mau sharing, silakan. Oke, kita beri tepuk tangan virtual dulu buat Go Aditya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Iya, kok silakan minum dulu. Iya, minumnya dari botol, jangan dari gelas yang tadi ya kok ya. Takutnya kelupaan gitu. Kurang asem. Oke, kita ada di mana, lewat jalan mana, sama kita mau kemana. 3 poin besar yang tadi kok Aditya sudah sampaikan, teman-teman. Kita akan membuka sesi Q&A. Q&A kurang lebih sekarang 9.15, kurang lebih kita masih ada waktu 30 menit untuk Q&A, masih panjang. Kok Adit masih belum capek kan ya, masih seger kan ya? Oke, kita buka sesi Q&A. Pertama kan kita lihat dulu dari link Slido ya teman-teman. Slido ini ada sedikit pertanyaan, belum banyak. Dibacakan ya, Ko Adit. Pertanyaan nomor 1 nih. Yes. Malam Ko, untuk menjadi lembut, apakah ini berarti kita harus mendengarkan nasihat semua orang? Nah, terus bagaimana membedakan suara Tuhan dan pendapat orang lain? Gitu. Oke, pertanyaannya cukup sulit, saudara-saudara. Baik, apa tadi? Bagaimana? Coba diulangi sekali lagi, Bro. Gue orang visual soalnya. Sorry. Oh, kalau gitu kita kopas aja pertanyaannya ya di chat box. Boleh. Malam Nah, kok, itu untuk menjadi lembut, apakah ini berarti kita harus mendengarkan nasihat semua orang? Oke, yang pertama dulu. Apakah kita harus mendengarkan nasihat semua orang? No. Enggak. Karena tugasnya menyenangkan orang. Bukan menyenangkan semua orang. Gitu ya. Kali-kali, gua ini orangnya agak lemah kuping.
Jadi kalau diomongin orang itu kadang tuh aduh dibawa ke hati dan lain-lain gitu kan. Sehingga ketika orang ngomongin ini, suara masih kedengeran ya? Robot nggak? Unstable Sedikit, soalnya. tapi Nggak ya? ini udah kembali baik lagi. Oke, saya ulangin dikit ya. Jadi kita nggak perlu menyenangkan semua orang, kita nggak perlu mendengarkan semua orang, tapi sekali lagi kita perlu pilah-pilah. Tuhan juga kasih kita akal budi untuk bisa mensortir. Tapi sekali lagi, untuk bisa mensortir itu, kita perlu hikmat Roh Kudus. Kita nggak boleh baper. Kita harus keluar dari kondisi itu, dalam tanda kutip membayangkan kalau seandainya kita di luar kondisi itu, kalau seandainya itu kira-kira Tuhan pengen apa? Bisa jadi Tuhan pengen apa itu nggak diomongin secara langsung teman kita, melalui orang tua kita, melalui keluarga kita, dan lain-lain. Bagaimana cara membedakan suara Tuhan dan pendapat orang lain? Oke, nah sering kali seperti ini teman-teman. Ketika kita mendengarkan suara orang lain dan ada damai, biasanya kuncinya itu. Ketika kita mau ambil keputusan, walaupun berat, tapi entah kenapa ada satu kedamaian, ada satu dorongan, dan Tuhan bukakan jalannya. Bukan berarti mulus ya, bukan berarti gampang, bukan berarti tanpa rintangan, tapi jalannya dibukakan step by step. Sama kayak tadi saya cerita di awal tentang perjalanan saya jadi seorang pewarta, itu nggak mulus, nggak gampang, tapi Tuhan pimpin step by step, selangkah demi selangkah, seperti layaknya anak tangga. Jadi ketika udah sampai sini, amazed, kok bisa ya? Kadang kita nggak perlu tahu terlalu jauh, tapi kita cukup lihat 10 atau 50 meter ke depan. Seperti layaknya mobil. Gitu bro. Semoga bisa sedikit menjawab. Gitu. Oke, thank you kok. Berarti tetap mendengar pendapat orang, tapi difilter ya dengan bantuan Roh Kudus, dan lihatnya juga bisa 5 meter ke depan, gitu ya. Oke, thank you. Betul. Sepertinya koneksi agak sedikit kurang baik, tapi Kodet masih bisa dengar ya? Masih dengar. Oke, sip. Kita lanjut ya kok. Kita open floor dulu ya. Kayaknya rekan saya Ines ini udah siap untuk open floor, Ines. Oke, dipersilakan ya buat teman-teman yang kalau misalnya ada pertanyaan, ada unek-unek yang mau disampaikan atau ditanyain ke Kadit, boleh banget. Mumpung ada timingnya, mumpung ketemu langsung sama orangnya. Better disampaikan langsung. Kalau yang mau bertanya, diingetin sekali lagi, boleh langsung unmute dan nyalain videonya. Mumpung Kaditnya masih di sini loh. Mumpung ya. Silahkan. Kalau ada yang mau sharing juga boleh. Kan? Nah, mau nyanyi juga boleh. Mau nyanyi. Oh, mau nyanyi? Oke. Yes, mau nyanyi. Jangan, suara gue kalau nyanyi suka kejepit. Bahaya. Cinta mah kayak mau nanya tuh, Cinta mah. Enggak. Mau nanya ke Ines. Di Slido banyak pertanyaan, tapi untuk yang nanya langsung diprioritasin ya. Iya loh, diprioritas. Iya. Dipersilahkan loh. Tidak ada? Jangan sampai menyesal nantinya. Ya, mungkin belum hot ya, Nes ya. Oke. Apa jangan-jangan ini semuanya? Aduh. Belum sih, Jos. Oke, kita balik lagi ke dulu nih. Slido ya. Kita pancingnya pakai Slido ya, teman-teman ya. Kalau di Slido urut kacang nih, tapi kalau live bisa diprioritasin tadi kata Valen ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu ya, Ko Adit ya. Dari Slido nih. Yes. Jadi apakah kita untuk
apa namanya, tadi kan disaranin untuk mencoba out of comfort zone gitu kan dalam pekerjaan dan hidup gitu. Nah, apakah kita tidak boleh nih kok kalau kita tetap berkegiatan di area yang kita paham, ya alias ya itu area comfort zone kita gitu. Itu boleh apa enggak sih sebenarnya? Gimana kok? Cukup terdengar? Apa mau diulang? Boleh diulang atau diposting lagi Ditulis di chat. chat box kali ya. Di chat box Minta ya? tolong. Iya, Kayaknya agak lebih. hilang-hilang barusan Iya. soalnya suaranya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sudah di post di chat box. Box ya kok ya? Oh, apakah kita untuk selalu mencoba out of comfort zone dalam pekerjaan dan hidup, apakah tidak boleh kalau kita tetap berkegiatan di area yang kita paham? Tentu boleh. Boleh banget tetap berkegiatan di area yang kita paham. Tapi sekali lagi, levelnya itu harus ditambah. Challenge-nya itu harus ditambah, walaupun di area kita paham. Masih kedengeran nggak? Nge-lag nih. Iya, masih. Robot ya? Tapi boleh diulang dikit kali. Tadi ada beberapa kata yang Perlu sedikit diulang? meletop. Iya. Ada yang berapa yang miss kepotong tadi ya, Oke. Jus ya. Iya. Oke, sorry ya, Atau sinyalnya diulang. agak jelek nih, makin. Oke, kalau Jadi boleh apa enggak di area yang kita paham, boleh banget. Tapi kita harus improve, teman-teman. Kita harus improve, harus kasih challenge yang berbeda. Karena ada satu perbedaan besar antara bekerja 10 tahun di bidang yang sama dengan mengulangi 10 tahun dengan bekerja 10 tahun gitu loh. Jadi setiap tahun itu kita harus challenge, jangan mengulang pekerjaan yang sama terus-menerus. Dan sangat bagus kalau kita udah tahu kita punya talent atau kita punya passion di area ini. Itu satu privilege. Contoh, saya ini tahun lalu teman-teman pengen belajar main gitar. Pengen banget sampai udah beli gitar dan lain-lain. Tapi sering-seringnya latihan itu nggak bisa-bisa sampai sekarang. Sulit rasanya gitu. Paling cuma bisa C, A minor, D minor, ke G. Udah begitu doang gitu. Tapi kalau seandainya ngomong, kalau seandainya public speaking, itu ada satu improvement. Dulu kan nggak kebayang kan bisa online begini, gimana caranya supaya asik, ngomong di depan laptop kayak ngomong sendiri gitu. Tapi saya challenge terus diri. Jadi zaman berubah dan kita tahu kita di area ini improve aja terus. Itu satu hal yang baik. Tapi kalau seandainya di area yang baru, bisa apa enggak sih? Bisa, tapi mungkin perlu hard work, perlu kerja keras yang sangat berat. Tapi kalau kita udah di talenta kita, udah di area kita, udah di bidang kita, itu akan jauh lebih mudah sih teman-teman. Itu Oke. kurang lebih. Semoga menjawab. Oke. Thank you, Kak Adit. Berarti areanya boleh sama, tapi challenge-nya harus lebih naik terus ya. Levelnya naik terus. Kalau kata orang di kantor saya tuh namanya yang namanya riak-riak api itu harus tetap menyala gitu. Jadi biar tetap ada challenge dalam hidup ya. Iya. Oke. Nah, kita lanjut dulu nih ke pertanyaan berikutnya di Slido ya, kok. Makin malam makin banyak pertanyaannya. Jadi siap-siap mungkin Ko Adit sampai jam 12 malam kayaknya. Enggak. Kita maksimal sampai jam 10 kok tadi ya. Ini nanti mungkin teman-teman yang admin boleh bantu kopas lagi ya. Sambil saya bacakan ya pertanyaannya. Ada yang pernah bilang, kok, kalau orang yang percaya segala sesuatu terjadi karena ada sebabnya, rentan kecewa. Nah, gimana pandangan Koko mengenai pernyataan ini? Segala sesuatu terjadi karena ada sebabnya. Itu Maksudnya orangnya gimana katanya tuh? gampang kecewa ya. Ada yang pernah bilang, orang yang percaya segala sesuatu terjadi karena ada sebabnya, rentan kecewa. Itu benar nggak begitu cara bacanya? Iya. Ini agak betul. ambigu nih.
Orang yang percaya segala sesuatu. Maksudnya gimana ya? Orang yang Nah, atau kalau Itu berkenan, kok coba pakai koma. oke. Jadi orang yang percaya segala sesuatu yang terjadi karena ada sebabnya, rentan kecewa. contohnya apa nih ya? Nah, boleh nih kalau teman yang bertanya, mungkin kalau bersedia Untuk Biar nggak ditanyakan salah. langsung. biar nggak salah. Sorry ya, biar nggak salah jawabannya gitu. Maksudnya kan Hmm. maknanya agak sedikit bias nih. Ada orang yang pernah bilang, orang yang percaya segala sesuatu terjadi karena ada sebabnya. Maksudnya gimana ya? Contoh konkretnya. Kayak ini pasti kejadian karena ada sebabnya gitu. Misalnya Koko hari ini menggantikan Ko Beni, itu pasti ada alasannya di balik ini. Nah, biasanya kan kayak orang mungkin yang berserah kayak gitu bisa gampang kecewa gitu kalau misalnya. Mungkin ya, nggak tahu nih, bukan gue yang nanya sebenarnya. Mungkin ya, ini boleh dibuka dulu nggak maskernya nih yang nanya? Buka masker dulu ya. Nah, kalau teman-teman ada, kalau tidak ada mungkin kita boleh skip dulu pertanyaannya biar mungkin mau Boleh. di-refresh gitu ya, di-refresh, ditulis lagi di Slido ya. Iya, sambil skip dulu atau kalau mau japri ke saya juga boleh. Contohnya, detailnya gitu. Kalau teman-teman nggak mau tanya langsung, ada yang mau direct message kan bisa nih ya. Biar saya ngerti case-nya itu kira-kira seperti apa, biar nggak salah jawab gitu. Oke, baik. Kalau gitu kita next question dulu ya, Ko ya. Sambil yang tadi boleh di-refresh ya teman-teman ya, yang pertanyaan itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Malam Ko Adit mau tanya. Oke, kita ini kan tadi diminta untuk berserah sepenuhnya sama Tuhan. Tapi kadang berpasrah itu nggak sepenuhnya baik, gitu. Kapan kita bisa tahu kapan harus berserah, Ko? Boleh sambil dikopas lagi ya. Udah dikopas tuh. Jadi berserah sama pasrah itu totally different. Berserah itu artinya kita tetap berusaha melakukan apa yang kita bisa lakukan, and then kita menyerahkan apa yang kita nggak bisa lakukan. Tapi kalau berpasrah itu mungkin lebih ke totally nyerah gitu ya. Jadi nggak ada effortnya gitu loh teman-teman. Gitu. Jadi kapan kita bisa tahu kapan kita harus berserah? Yaitu kita harus doing our part dulu. Ketika kita doing our part, walaupun jalannya buntu, nanti akan dikasih tahu. Seakan-akan seperti itu gitu loh. Jadi akan dikasih tahu, akan di guidance, asalkan kita mau terus membuka diri kita, asalkan kita mau mendengarkan, bisa jadi bisikan-bisikan dari sesuatu yang sifatnya simple, sesuatu yang sifatnya sederhana. Ini ngawang-ngawang nggak menurut teman-teman? Memang agak sedikit ngawang-ngawang sih, maksudnya setiap orang akan mengalami experience yang berbeda-beda, pengalaman yang berbeda-beda, nggak bisa dipukul rata. Tapi yang saya mau katakan adalah ketika kita, kayak tadi contoh tuh, saya dapat tawaran dari property tech gitu kan, yang saya cerita itu. 2 kali loh, bukan sekali. Dan saya nggak menolak. Tapi saya coba, oke, interview dulu, dengerin dulu penawarannya seperti apa. Mungkin ini jalan Tuhan bagi saya untuk pindah haluan. Mungkin. Tapi ketika saya jalanin, ketika saya temuin, loh kok kayaknya enggak ya sekali. Itu lewat Zoom. Yang kedua kali offline. Diajak ketemuan di mall, di satu coffee shop. Kami ketemuan, sekali lagi ngobrol panjang lebar, dengar offering-nya, dan mirip, nggak menarik. Oke, berarti mungkin bukan. Tapi ketika dari bukan itu, saya dapat satu insight. Kamu 10 tahun di properti, kamu sudah melakukan apa? Database-mu berapa banyak? Effort-mu gimana? Karena ketika orang mau invest, itu yang orang lihat adalah result-nya. Data, speak by data. Dari situ saya mulai membenahi diri saya. Oke, gue harus go digital, and then gue harus improve kerja gue, habits gue, dan seperti yang tadi saya katakan, saya mulai melakukan apa yang sebelumnya saya nggak lakukan.
saya create video, saya posting iklan di internet, dan lain-lain, dan kemudian ada result-nya. Walaupun belum besar, walaupun tadi saya cerita agak randomly dari orang yang dekat, tapi jalannya kebuka sedikit demi sedikit. Gitu. Waduh, sampai di copy link-nya ya. Jadi singkat cerita kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita berserah, kita tetap melakukan our part. Saya ketemuan dulu, saya ini dulu, nggak totally, oh Tuhan, saya cuma berharap dapat satu rezeki durian runtuh dari langit. No. Ada effort yang tetap harus kita lakukan. Gitu loh teman-teman. Semoga bisa dapat insight. Nah, thank you, Ko Adit. Thank you, Ko. Thank you. Tetap berserah, tapi ada effort juga. Seperti kita tidak menyerah ya, Nes, kita tetap effort untuk bertanya ke teman-teman. memancing pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. Silahkan buat yang mau bertanya secara langsung. Kayak harusnya lebih enak tuh bertanya langsung sih. Iya, biar tadi kalau ada yang kurang puas tuh bisa langsung Bisa ditanya. langsung didiskuskan sama Ko Aditnya langsung. Silakan. Masih tidak ada nih kayaknya. Wah, sayang Tapi- sekali. Nggak apa-apa kalau gitu. Effortnya yang penting ada, sisanya biar Tuhan yang dong. ini. Oh, ada. Silakan. Melisa nih dari suaranya nih. Halo Mel. Halo, Silakan. sama aja sebenarnya gua. Menang kuis tadi nih kok. Maaf, terus suaranya. Enggak sih, kayak mau nanya aja kan. Tadi kan kau bilang kalau ya hidup itu kan kayak jalan Tuhan kan kayak map gitu, maksudnya kayak GPS gitu. Kalau ya kadang salah jalan, putar balik, mundur gitu. Terus juga kalau misalnya udah ya, berusaha kan dilihat lagi usahanya gitu, ada yang salah atau enggak. Kayak Koko tadi bilang, Koko di properti udah lama, udah 10 tahun, terus lihat-lihat catatan, mulai apa sih yang belum gue kerjain ulang. Maksudnya gue kerjain hal yang baru gitu. Tapi kayak satu saat aku pernah kayak ya melakukan something lah, dan ini gagal gitu. Dan dari gagal itu ya banyak lah. Biasa kayak bulian, lu kok nggak bener apa segala macem gitu. Udah kerja keras tapi kayak tetap masih gagal gitu kan. Terus sampai suatu saat aku nggak tahan gitu ya. Tapi nggak tahu juga sih, aku sih dasarnya aku ambil dari ayat kitab suci juga, bahwa kalau janganlah duduk di antara para pencemooh gitu kan. Jadi kayak ini kan udah kayak aku gue udah lama di sini di komunitas ini, dan selama ini gue fine aja, mereka juga biasa-biasa aja. Tapi suatu saat gue gagal, kok kayak banyak banget yang ngejatohin gitu, kayak mereka nggak ngelihat bahwa selama ini ya fine aja, cuma sekali ini gagal lalu dicemooh gitu. Lalu aku based on itu tadi ayat itu, terus akhirnya ya aku memutuskan untuk mundur gitu, maksudnya dari komunitas itu, bahwa ya udah jangan duduk di antara kumpulan penyemooh gitu, jadi keluar aja gitu. Itu gimana, maksudnya bener nggak sih kok kalau ngambil langkah kayak gitu? Apakah putus asa atau enggak kalau kayak gitu? Thank you kak. Oke. Thank you Melisa. Melisa ya, betul panggilannya ya? Iya. Oke, thank you Melisa buat pertanyaannya. Teman-teman, kita sebagai anak muda itu seringkali takut gagal. Takut gagal, takut ditolak, takut rencana nggak berjalan sesuai dengan planning kita. Itu adalah satu common thing. Padahal sesungguhnya gue baru aware bahwa sebenarnya tuh kita harus banyak gagal. Kita harus banyak mengalami penolakan, kita harus banyak mengalami out of plan. Mumpung kita masih muda. Karena ketika kita
mengalami out of plan, disitulah kita tahu jalan yang benarnya lewat mana. Ibarat kata seperti itu. Ketika kita mengalami kegagalan-kegagalan, kita jadi tahu, oh ternyata yang benarnya tuh seperti ini. Nah, balik lagi tentang tadi yang respon teman-teman gitu ya, respon lingkungan dan lain-lain. Ada satu perikop, nanti kamu coba search, yaitu ketika Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ini perikop yang powerful banget. Saya lupa ayat persisnya, tapi Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ini ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus. Dia duduk di pinggir jalan, tiba-tiba kerumunan orang datang, Yesus datang. And then kemudian dia tahu itu Yesus mau datang dan kemudian dia berseru. Tapi ketika dia berseru, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Jadi dari zaman dulu aja, apa yang kamu alami, nah itu Markus 10 ayat 46 sampai 52. Dari zaman dulu aja, apa yang kamu alami itu sudah dialami oleh Bartimeus. Dan yang menjadi kita sakit hati adalah yang menegur kita supaya kita diam adalah orang-orang terdekat kita, benar nggak? Orang-orang di sekeliling kita. Tapi kamu perhatikan apa yang dilakukan oleh Bartimeus itu. Semakin banyak orang menegurnya supaya ia diam, semakin keras ia berseru. Semakin dia berusaha untuk dekat sama Tuhan. Sehingga Tuhan pun aware ada yang namanya Bartimeus. Jadi satu hal yang saya mau katakan, apapun yang kamu alami di dalam komunitas, atau mungkin mengalami gesekan, mengalami omongan-omongan miring, atau yang nggak enak, tetap berjuang. Lihat Tuhannya, lihat Yesusnya. Dan ketika kita berjuang, Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk terus berjalan. Sama, ini masih nyambung nggak ya? Konteksnya seperti itu, benar nggak? Mel, konteksnya seperti itu nggak? Kalau benar, saya coba lanjut. Karena sorry kok, tadi lagi ke dapur bentar. Enggak, okay. Maksudnya kayak aku bukan berhenti untuk melakukan hal tersebut gitu, enggak, aku tetap di luaran, tetap melakukan hal tersebut, tapi aku hanya berhenti dari tempat komunitasnya aja, maksudnya kayak semacam pelatihannya, dari tempat pelatihannya aja gitu, tapi maksudnya aku tetap melakukan itu sih di luar gitu, cuman karena emang komunitasnya di situ aku pikir nggak bagus gitu, orang-orangnya kayak gitu semua, ya keluar dari situ gitu. Oke, Gitu, oke, nangkep. Jadi balik lagi itu Mel dan teman-teman, fokusnya sama Tuhannya. Kalau kita bicara tentang gesekan, kalau kita bicara tentang konflik, even di dalam komunitas rohani pasti ada konflik, karena tidak ada komunitas yang sempurna. Tapi saya nggak tahu nih komunitas yang dimaksud adalah komunitas rohani atau dalam tanda kutip non rohani. Kalau seandainya non rohani dan menurut kamu itu buruk, it's okay untuk keluar. Karena pergaulan yang buruk merusak. Non rohani. Oh, non rohani ya, oke. Kalau non rohani dan menurut kamu buruk, it's okay kamu keluar. Karena pergaulan yang sesat akan merusak kebiasaan yang baik. Itu betul. Tapi kalau di komunitas rohani dan kamu mengalami konflik, berarti bukan panen aman. Saya dari tadi jawabnya agak berhati-hati memang. Nah, balik lagi ke komunitas rohani. Kalau seandainya itu komunitas rohani, terjadi gesekan, terjadi konflik, tetap berjuang untuk bertahan. Gitu. Karena saya pernah ikut pelayanan sama orang-orang tua yang udah umurnya 50-an tahun, yang udah senior-senior. Saya pikir mereka bebas konflik. Tapi ternyata konfliknya tetap ada, dan konfliknya semakin ribet. Karena urusan jeruk, urusan makanan, dan lain-lain, urusan foto-foto, itu bisa jadi satu masalah besar. Padahal baru habis pencurahan Roh Kudus, padahal baru habis mendoakan orang. Gitu. Jadi sekali lagi konflik itu nggak akan ada habisnya. Kita nggak bisa lari dari konflik. Tapi kalau itu pergaulan yang benar-benar buruk, apalagi dalam tanda kutip non-rohani dan sekuler, boleh kalau kita keluar dari komunitas yang buruk itu. Semoga bisa menjawab, Melisa. Gitu. Oke, Mel, cukup menjawab ya.
Oke. Iya, thank you kok. Oke, thank you Mel, thank you Ko Adit. Kita masih ada bisa satu pertanyaan lagi lah ya. Sebelum kita mengakhiri sesi malam hari ini, kita ambil dari chatbox nih ya, dari Jesse ya. Dari Jesse bertanya ya, mungkin Ko Adit sambil membaca, sambil saya bacakan juga. Ko mau tanya, kalau doa sehari-hari isinya hanya berserah, walaupun sudah berusaha juga, dan bersyukur aja, tapi tidak mengajukan permohonan atau permintaan. Kenapa terkadang doa seperti ini malah lebih banyak dikabulkan permohonan kita? Ya, apakah karena kita tidak berekspek apapun, makanya tidak merasakan kecewa gitu. Jadi lebih baik doa seperti itu ya, yang nggak ekspektasi apa-apa gitu ya, supaya nggak kecewa. Gimana Kak Adit? Oke. Ini berbicara tentang doa ya, jadi supaya nggak kecewa gitu. Kalau ditanya yang mana yang benar atau yang mana yang salah, ini berbicara tentang preferensi. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu loh. Dalam arti kata, sama halnya seperti kita makan roti. Kita makan roti enakan pakai tangan, apa enakan pakai garpu atau pisau gitu kan. Cuman mungkin karena sekarang lagi COVID, better pakai pisau sama garpu gitu ya, karena tangannya belum cuci tangan. Tapi balik lagi ya seperti itu teman-teman. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tergantung kita. Kalau kamu merasa kamu orangnya gampang kecewa kalau seandainya permohonanmu nggak dikabulkan, dan kamu lebih nyaman berdoanya lebih mengalir aja, lebih banyak bersyukur aja, just go ahead. Tapi jangan terjebak di dalam sesuatu yang sifatnya nyaman. Karena kalau sesuatu yang sifatnya nyaman, itu artinya kita nggak bertumbuh. Gitu. Maksudnya seperti itu gitu loh teman-teman. Nangkep ya? Jadi ada kadarnya juga. Ada kalanya kita harus challenge diri kita untuk keluar dari yang zona nyaman itu gitu. Kadang sekali-sekali kecewa nggak apa-apa lah ya. Kalau kita nggak kecewa, kita nggak tahu rasanya ini kan kebahagiaan. Cile, putus banget. Gitulah. Mungkin George lebih bisa nambahin mungkin. Kalau saya nambahin takutnya nggak diterima. Untung Jesse udah bilang terima kasih. Coba kalau Jesse tadi bilang nggak makasih, saya tambahin. Tapi jadinya kemalaman nanti. Bisa aja. Oke, ya kita sudah cukup kali ya teman-teman ya. Thank you banget partisipasinya untuk pertanyaannya. Di link Slido sebenarnya masih ada pertanyaan Ko Adit. Kalau berkenan nanti pertanyaan ini boleh direkap nanti dijapri ke Ko Adit. Ya, Boleh. Nanti mungkin Valen akan bantu ya, Ko. So, thank you banget Ko Adit. Sebelum kita tutup, boleh nggak kita doa penutup bareng? Ko Adit boleh pimpin doa penutupnya. Boleh, saya pimpin doa ya sebentar. Teman-teman, mari kita tenangkan hati kita. Kita mau berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan. Di masa-masa menantang seperti ini, kami masih boleh berkumpul. Melalui Zoom ini, Tuhan, kami boleh mendengarkan, kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau. Merasakan hadirat-Mu, Tuhan, dalam setiap penyembahan yang kami lakukan. Dan juga kami boleh dengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman yang dibagikan Tuhan, yang telah dibagikan tadi, boleh berkuasa untuk menyentuh hati kami, menegur kami, mengubah kami, menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau. Allah Roh Kudus, kata-kataku terbatas, tapi aku percaya Engkau tidak pernah terbatas Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan, menerjemahkan apa yang sulit menjadi apa yang sederhana. Apa yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Saat ini Tuhan, aku ingin berdoa secara khusus buat teman-temanku yang saat ini mungkin sedang bergumul dalam pekerjaan.
dalam finansial Tuhan, yang punya ketakutan akan masa depannya. Engkau tahu Tuhan kedalaman hati kami. Saat ini aku berdoa Tuhan. Engkau sendiri yang berkata, Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Burung-burung pipit saja dipelihara, apalagi kami anak-anakmu yang begitu berharga. Kiranya saat ini Tuhan, Tuhan yang telah menyelamatkan kami di masa lalu kami, Engkau Allah yang juga telah ada di masa depan kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk boleh terus berjalan, setia, selangkah demi selangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang akan memampukan kami. Aku juga ingin berdoa buat teman-temanku yang saat ini sedang bergumul dalam kondisi kesehatan. Mungkin keluarganya, mungkin teman-temannya. Kiranya saat ini Tuhan curahkan rahmat-Mu Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan. Kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti kalau rencana-Mu, rencana yang indah, waktu-Mu, waktu yang indah dalam setiap kehidupan kami. Dan juga buat teman-teman kami yang merasa lelah, merasa letih, merasa kekeringan di dalam kondisi online seperti ini, kiranya saat ini Tuhan boleh curahkan kasih yang baru, api Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga bukan cuma di tempat ini kami boleh bersekutu, tapi juga dalam kehidupan doa pribadi kami. Bunda Maria, Bunda Gereja, kami mohon senantiasa berdoa dan bersyafaat bagi kami. Terimalah salam dan hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you teman-teman. Tuhan memberkati. Oke, thank you Ko Adit. Teman-teman, kita beri tepuk tangan virtual buat Ko Adit. Yeay. Oke. Thank you banget Ko Adit kehadirannya malam hari ini. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan Ko Adit bisa datang lagi next time. Valen pasti akan mengganggu kalau itu. Terus teman-teman juga kalau misalnya mau beli properti, jangan lupa bisa hubungi Go Aditya. Oke, teman-teman. Ko Adit, abis ini kita mau lanjut ke pengumuman. Kalau misalnya Ko Adit ada aktivitas lain, diperkenankan untuk meninggalkan. Tapi kalau mau stay di dalam juga boleh banget kok. Kalau mau ngeliat-liat dulu ya. Oke.